A massive shipment of counterfeit sneakers has been seized by federal customs Corner, we take a look at trends and product screening of Buzz here. 2012, he filed a lawsuit against Chaodon Sports for China's 1.4 billion consumers were once seen as... We have this exclusive data looking back 4 years of transactions. Halo Cok, gimana kabarnya? Masih suka ngaku pakai sepatu ori? Suruh kesini deh, orang-orang yang suka ngaku sepatunya ori, biar tahu fakta di balik brand sepatu terkenal ini. There's been a constant battle tracing the counterfeit shoe market in China. U.S. Immigration and Customs Enforcement published a fact sheet earlier this month, warning about China's fake shoe industry. Pada tahun 2007, polisi Amerika Serikat menyita lebih dari 300.000 pasang sepatu Nike palsu di New York yang melibatkan nilai total lebih dari 31 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 283,6 miliar rupiah. Goks nggak sih? Sepatu palsu dari Cina ini sangat mengejutkan orang Amerika, dan untuk alasan itu, reporter New York Times melakukan perjalanan khusus ke Cina untuk melakukan investigasi. Akhirnya ditemukan bahwa sepatu Nike palsu ini semua berasal dari tempat misterius di daerah Putian, Provinsi Fujian, Cina. Sejak saat itu, Putian Fujian terkenal di seluruh dunia karena menjadi pusat pabrik pembuatan sepatu KW. Oh, ini toh tempatnya. Here we are in Putian, Anfu, and the first shop you come across is New Banwao, New Balance shop. Selanjutnya, pada tahun 2018, polisi New York menemukan kasus sepatu palsu lagi. Kali ini, seri Air Jordan, yang dimana seluruh sepatu palsu tersebut berasal dari Cina. Iya, semuanya dari Cina. Dalam periode 2 tahun, dari 2016 sampai 2018, polisi New York telah menyita 385.000 pasang sepatu Jordan palsu, yang mana hal tersebut membuat Nike mengalami kerugian lebih dari 766 miliar rupiah. 2 kali Nike dirugikan dengan nilai yang cukup wadidaw. Hal mengejutkan lainnya adalah saat para profesional memeriksa semua detail. Mereka mengatakan bahwa sangat sulit mengatakan sepatu itu palsu. Bisa dibilang 1:1. Sangat mirip dengan originalnya. Nah loh, yang masih ngaku sepatunya ori, coba dipikir-pikir lagi. Ada satu hal yang menarik dari tujuan orang-orang di Putian bikin sepatu KW ini, yaitu untuk membuat sepatu yang terjangkau oleh semua orang di dunia. Jelas itu adalah sebuah lelucon yang ironis. Tetapi media di Cina mengabarkan bahwa 9 dari 10 sepatu di pasar Cina diproduksi di Putian. Yang lebih parah, 1 dari 3 pasang sepatu Nike di pasar seluruh dunia adalah palsu. 记者调查发现，莆田远不止售卖假鞋，从地下工厂生产、电商平台销售。 Statistik tahun 2021 menunjukkan kalau di Cina terdapat 4.200 perusahaan manufaktur, sekitar 500.000 pekerja dengan nilai produksi lebih dari 100 miliar yen. China is the global economic manufacturing powerhouse. It has the global infrastructure for manufacturing. It has the labor force. It's importing a lot of raw materials. So there's already a foundation for creating and manufacturing legitimate goods. Bertempat di tengah kota Putian, Anfu E-commerce Mall adalah pusat distribusi sepatu fake di Cina. Di sana cukup unik karena pada siang hari semua toko tutup kecuali toko kelontong. Namun pada malam hari, tepatnya sekitar pukul 10 malam, semuanya berubah 180 derajat. Lampu yang terang benderang, banyak orang berdatangan, lalu lintas yang padat, hampir semua orang bicara dengan volume yang rendah. Namun saat itulah bisnis dimulai. Orang-orang mulai berlalu lalang mengambil barang. Bahkan hanya jarak beberapa blok saja harus menggunakan sepeda motor. Dengan tumpukan tinggi sepatu karena jalanan yang terlalu macet. Karena perubahan drastis itu, Putian kerap disebut Ghost Market. Easy. Adi nuts. There's a Yeezy 350 shop. Anfu E-commerce Mall dikelilingi oleh berbagai industri yang berhubungan dengan sepatu palsu.
Ratusan ribu orang terlibat dalam bisnis ini. Konon, volume transaksi di sini bisa mencapai lebih dari 400 miliar rupiah hanya dalam waktu 1 malam. Wah. Toko-toko di wilayah tersebut sebenarnya tidak memiliki bangunan yang luas. Hanya sepatu dengan merek terkenal saja yang mereka display di rak dengan seperti Adidas, Nike, dan New Balance. Tapi ketika kamu melihat lebih dekat, kamu akan menemukan logo-logo yang berbeda dari logo aslinya, dengan beberapa perubahan huruf atau sedikit editan grafik. Penjaganya bilang kalau itu adalah merek mereka sendiri, tetapi sepatu yang dipajang tersebut bukan a real big deal-nya. Bisnis sepatu fake di Putian memiliki beberapa grade, mulai dari paling bawah yang dengan mudah dapat dilihat kepalsuannya, hingga ke grade premium yang sulit dibedakan dengan sepatu aslinya. Sepatu dengan grade tertinggi pun hanya setengah dari harga sepatu aslinya. Sepatu grade paling bawah disebut dengan general goods, dengan penampilan serta material yang buruk, membuat harganya menjadi yang paling murah daripada grade sebelumnya. Grade kedua disebut Super A. Sepatu di kelas ini lebih baik dari grade sebelumnya, namun tetap saja jauh dari kualitas sepatu aslinya. Grade ketiga adalah kelas sepatu dengan tampilan serta material yang mirip dengan aslinya. Orang awam nggak akan bisa nih bedain sepatu yang fake dan yang asli, karena saking miripnya. Grade tertinggi disebut Company Grade atau High Imitation Shoes. Sepatu pada kelas inilah yang beredar di pasaran luar Cina. Sepatu ini diproduksi oleh produsen yang memproduksi sepatu aslinya. Dan yang kelima adalah The Pure Original Version. Kelas ini menduplikasi semua aspek mulai dari bahan, material, teknologi, hingga bagian detail dari sepatu aslinya. Udah kayak fotokopian aja. Cia. Sebenarnya orang-orang Putian sangat berhati-hati. Maka dari itu cuman pelanggan lama aja nih yang punya akses untuk barang-barang dari 2 grade teratas. Yang umumnya emang buat diimpor. Pada malam hari, mobil van terparkir sepanjang jalan Putian dengan muatan penuh dengan box sepatu Adidas dan Nike. Industri sepatu di Cina memiliki rantai industri yang lengkap, mencakup penjualan, registrasi pada e-commerce, layanan foto produk yang proper, satu set lengkap pelatihan layanan e-commerce, layanan pengumpulan dan pengambilan sepatu dari pabrik. Di negara Irlandia mana ada rantai industri kayak gini? Pada 2017 ada sebuah video yang mengekspos rantai industri dari pabrik di Putian, yang mana dalam video tersebut berisi bahwa pabrik dapat membuat sepatu dengan bentuk apapun, meski hanya bermodal foto asalkan dengan minimal order 500 pasang sepatu. Kalian tertarik buat coba bikin sepatu sendiri di sini? Jadi bagaimana bisa Putian memiliki kemampuan produksi sepatu palsu yang kuat? Sebenarnya ini berasal dari sejarah panjang kota ini yang terlibat dalam produksi OEM merek terkenal. Di tahun 1980-an mengandalkan kedekatannya dengan Taiwan untuk memperkenalkan 8 jalur produksi sekaligus kepada Nike, Adidas, Reebok, dan banyak merek besar lainnya. Hingga pada tahun 1993, Putian memiliki lebih dari 100 perusahaan manufaktur sepatu yang mampu memproduksi lebih dari 100 juta pasang sepatu tiap tahunnya, yang dijual ke 30 negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Cia. Tahun 1996 tercatat nilai kotor industri alas kaki di Putian telah melebihi 4 miliar yen. Namun lama-kelamaan, orang-orang yang memiliki pabrik produksi menemukan keterbatasan pada bisnis mereka. Pertama, pabrik OEM harus secara ketat mengikuti jumlah pesanan untuk diproduksi. Kedua, keuntungan dari produksi OEM sangat rendah. Margin laba kotornya aja cuma sekitar 2% dari desain hingga ke penjualan. Brand cuma melakukan brandingnya dan pemasaran tanpa harus produksi. Karena kondisi tersebutlah, pabrik di Putian mulai mencari cara lain. Terjadilah pemalsuan sepatu yang mana mengungkapkan jika bisnis tersebut bisa menghasilkan profit 3 kali lebih besar dibandingkan produksi sepatu OEM. Menurut beberapa orang pada waktu itu, pemilik pabrik yang ingin terlibat dalam produksi sepatu fake akan dengan segala cara menyuap karyawan Nike dan pabrik OEM merek lain untuk mendapatkan gambar desain. Bahkan, banyak pabrik sepatu palsu berani membayar gaji tinggi untuk memperkerjakan banyak pekerja senior dari pabrik OEM untuk memandu mereka memproduksi sepatunya, sehingga mengandalkan peralatan dan teknologi yang terakumulasi selama bertahun-tahun.
Industri sepatu palsu di Putian telah mampu berkembang pesat sampai sekarang. Sepatu imitasi ini memiliki kualitas yang sangat tinggi dan untuk beberapa bahkan inspektur profesional nggak dapat menemukan masalah apapun. Pada tahun 2003, ada lebih dari 3.000 pabrik sepatu palsu di Putian. Namun di tahun 2006, selama konsolidasi oleh Otoritas Keamanan Publik Putian, lebih dari 1,2 juta logo Nike palsu disita. Menurut Estetik, pada tahun 2011, penjualan sepatu fake di Taobao, situs e-commerce di Cina, mencapai 3,3 miliar yuan. Dan ada data 80% sepatu dengan merek-merek terkenal diproduksi di Putian. Orang-orang di Putian selalu berkembang dengan cepat. Di Cina ada sebuah aplikasi bernama Hupu. Di platform tersebut ada banyak profesional yang membagikan berbagai cara mengidentifikasi sepatu palsu, tetapi kontennya malah menjadi bahan pengajaran nih untuk terus meningkatkan kualitas produksi agar bisa semirip mungkin dengan aslinya. Ini hebat sih. Produsen sepatu KW belajar dari para sneakerhead buat memaksimalkan sepatu KW-nya, biar nggak dianggap KW lagi. Oke, pertanyaannya, kenapa brand besar seperti Nike dan Adidas atau merek lain tidak mampu menuntut pabrik-pabrik di Putian? Sebenarnya bukan karena Nike tidak mampu menggugat, tapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Pertama, terlalu banyak pabrik produksi dan kebanyakan dijalankan secara underground. Kedua, jika gugatan dimenangkan dan pabrik pemalsu ditutup, mungkin akan muncul 10 pabrik baru lagi karena mereka terus bermunculan. Ketiga, pabrik pemalsu berskala besar berani berkolusi dengan pemerintah dan pejabat setempat agar dilindungi. Oleh karena itu, secara perlahan brand-brand besar mulai memindahkan produksi mereka, salah satunya ke Vietnam dan ke Indonesia. Namun pada bulan Februari lalu, Asosiasi Pembuat Sepatu Palsu Putian mulai melakukan perubahan agar dapat merubah citra mereka sebagai ibu kota sepatu palsu. Nah, kita harusnya bisa nih ngikutin jejak Putian, Fujian yang awalnya menjadi kota pemalsuan sepatu terbesar di dunia, sekarang mulai berbenah dan mulai produksi sepatunya sendiri. Gimana? Konten ini menarik gak? Kalau kalian punya opini atau mau nambahin, boleh deh komen di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan konten terbaru dari Shoe Workshop. Aku Oki, adios. Air Jordan Ori 300 ribuan. Wow.